Oke, udah di start recordnya ya. Nah, kita mulai dengan homepage dulu. Kita bakal ngedesain tampilannya kayak gini, kayak yang sesuai dengan desain awal kita. Oke, di sini kita punya scaffold. Scaffold ini kalau itu kanvas kosong ya. Jadi belum ada apa-apa itu, belum ada tampilan apapun. Jadi scaffold kosong putih aja gitu. Kayak teman-teman bagian running itu install dulu extension dari Flutter. Tinggal search di bagian extension ya, terus ketikkan Flutter. Nah, di extension ini udah ada debuggernya, kemudian udah ada juga untuk run-nya gitu, untuk run ke emulator. Di sini kita coba untuk run dulu. Oke, sambil nunggu di sini silakan ya untuk daftar dulu di Open Weather. Nah, kita bakal pakai current weather data sekarang di bagian ini API docs-nya. Nah, di sini ada keterangan endpoint yang bakal kita pakai. Nah, di sini kita bakal pakai beberapa endpoint. Yang pertama, kita pakai yang city name untuk searching-nya nanti. Terus kita juga bakal pakai yang menerima ini geographic coordinates, yaitu latitude sama longitude gitu, untuk achieve yang fitur weather untuk lokasi saat ini, lokasi device saat ini. Nah, di sini kita punya latitude sama longitude. Oke, sekarang kita coba dulu untuk get datanya aja ya. Kita coba untuk get datanya, biar nanti kita tahu nih skema JSON-nya kayak gimana. Atau kalau kita bisa lihat ini skema JSON yang bakal kita dapetin ketika kita jalanin si endpoint-nya gitu. Di sini ada beberapa data yang bisa kita ambil, koordinat, kemudian ada weather-nya. ID ini adalah weather status. Jadi ada beberapa nilai untuk ID nanti. Ini yang bakal nentuin apakah dia clear, apakah dia berawan, apakah dia sedang hujan atau sedang turun salju seperti itu. Nanti kita bakal ambil beberapa, yaitu yang tadi temperature, terus ada kecepatan angin di sini sama humidity. Oke, kita tunggu dulu sampai project kita udah running. Oke, bentar lagi. Oke, sudah mulai running aplikasinya sebentar.
Nah, oke, sip. Nah, jadi kayak gini nih, tampilan aplikasi kita awalnya masih putih semua, masih blank. Sini kita coba ilangin di bannernya ya. Biar lebih bersih. Nah, sekarang kita fokus ke homepage. Di homepage dulu app bar-nya. Di scaffold itu ada komponen yang namanya app bar. Nah, di sini kita bakal isi app bar dengan widget app bar. Kita kasih title berupa teks. Contohnya adalah weather. Kita punya app bar di sini warna putih. Kita kasih styling ya. Kita pakai Google Fonts. Jangan khawatir ya teman-teman, kalau misalkan Google Fonts-nya error, itu teman-teman tinggal ke pubspec.yaml file, terus di Ctrl S aja. Nanti biarin pubget-nya running dulu, baru bisa lanjut. Oke, di sini Google Fonts kita coba pakai PLW aja atau Poppins. Set colornya jadi colors.black. Kita hot reload. Oke, sambil nunggu bentar. Hot restart-nya masih jalan. Oke, udah komplit. Oke, udah ada ya. Udah ada title-nya. Terus selain title, kita butuh juga action di bagian add button. Nah, di action ini kita isi coba dengan icon button ya. Nah, di icon button ini kita butuh icon yang pertama. Icon misalkan pakai ini aja, search. Press-nya kita kosongin dulu, nanti kita isi di fitur berikutnya gitu. Setelah selesai fitur utama. Nah, di sini kita udah punya sebuah search button. Oke, kita lanjut ke bagian sini, bagian body dari scaffold-nya. Setelah kita udah terapin app bar, di sini kita butuh sebuah body. Nah, body ini isinya adalah sekumpulan widget-widget. Jadi dia nerima widget untuk body. Nah, di sini kita coba pakai yang namanya kolom. Nah, di kolom ini dia menerima banyak widget, jadi children, dia menerima kumpulan widget. Nah, sama persis sama apa yang kita butuhin di desainnya. Yang pertama kita bakal desain yang ini dulu, my location dan nama lokasi. Di sini kita pakai container. Ini container untuk yang pertama my location dan nama lokasinya. Terus kita coba buat container lagi untuk gambarnya. Dan yang terakhir, kita buat container untuk si informasi atau data yang bakal ditampilin. Yang ini temperature, wind, sama humidity. Oke, untuk container yang pertama, ini kita berikan child, yaitu kolom lagi.
Ini kita kasih children-nya adalah text. Text-nya my location. Oke, kemudian teks yang kedua adalah kita kasih dulu dummy data ya. Ini bakal kita ubah nanti, bakal kita add data dari internet. Kita tambahin dulu dengan komentar aja ya. Oke, kita lanjut, kita save dulu mungkin buat melihat perubahannya. Oke, di sini kita udah punya my location Bandung. Untuk stylingnya nanti kita lakukan di akhir. Oke, lanjut. Di kontainer yang kedua kita kasih childnya yaitu image asset. Sorry, asset image. Asset image. Nah, di dalamnya kita taruh nama dari atau path dari aset kita. Clear.png misalkan. Clear.png. Di sini kita udah punya clear.png ya. Ini harusnya aset image kita bungkus dulu dengan image. Seperti ini. Kita hot restart. Tunggu hingga proses selesai, karena kalau misalkan kita nambahin image baru ya, kita harus hot restart dulu baru bisa ke-load datanya gitu. Tuh, ada yang masuk baru. Oke. Oke, kita tunggu sampai hot restartnya selesai. Oke, kita kontrol S. Nah, di sini kita udah punya gambarnya ya. Nah, untuk image itu juga kita bisa set size-nya, yaitu height. Kita set width-nya aja ya. Kita set width-nya misalkan 150 pixel misalkan ya. Oke, mungkin 300 kali. Oke. Nah, ini udah ada image. Kita lanjut ke kontainer yang ketiga. Nah, di kontainer yang ketiga ini kita kasih childnya yaitu kolom. Oke. Nah, di dalam kolomnya itu kita bakal naruh beberapa teks. Teks yang pertama adalah label dari temperatur. Teks yang kedua itu temperaturnya sendiri 30 derajat Celcius. Terus teks yang ketiga itu label untuk wind. Teks yang keempat itu nilai dari wind speed-nya. 15 km per jam. Selanjutnya kita buat label untuk humidity. Yang terakhir itu nilai dari humidity-nya untuk di weather 45%. Kita save. Oke, kita udah punya beberapa tampilan. Nah, selanjutnya kita coba untuk rapiin dulu ya.
di bagian sini, di bagian kolom, ini kan masih nempel ke bar ya, masih nempel. Ini kita bisa wrap dengan kontainer. Caranya adalah kalau misalkan teman-teman di VS Code bisa langsung ke sini, ke logo dalam warna kuning. Ini kita wrap with container. Di Android Studio juga sama, ada ini wrap with container. Nah, di sini kita bakal kasih padding. Paddingnya adalah constant fg insert all, kita kasih value 16. Nah, sekarang tampilan kita udah nggak terlalu nempel ke ini, ke weather ataupun ke ciperemnya atau si layar, sisi kanan layar gitu, sisi kiri dan kanan layar nggak nempel. Nah, sekarang kita bakal styling, kita mau rata kiri ya, rata kiri. Berarti di kolom pertama, di kolom yang paling luar itu kita set cross nya jadi start. Nah, jadi cross alignment itu, cross axis alignment itu alignment yang kita pakai buat ngatur posisi dari si crossnya. Kalau kolom kan dari atas ke bawah, berarti kalau cross aksisnya itu dari kiri ke kanan gitu. Sama juga nanti kalau misalkan ada row itu kalau main aksisnya itu adalah dari kiri ke kanan, kalau crossnya itu dari atas ke bawah gitu. Nah, ini kan udah nih. Terus yang di dalam kontainer ini juga kita kasih cross axis alignment ke start. Nah, seperti ini jadinya. Terus yang terakhir di bagian kontainer yang ketiga itu kita kasih juga. Oke, sekarang kita bakal styling untuk teksnya nih. Kita mulai dari yang ini my location, kita kasih stylenya yaitu pakai Google Fonts ya. Google Fonts. Fontsnya adalah Poppins, font family-nya. Kemudian kita kasih font size. Font size di sini misalkan 14. Terus oke, cuman itu ya untuk styling ini. Oke. Oke. Oke, sudah. Untuk location, my location udah ya. Terus di sini di Bandung, ini kita styling juga, kita copy ini biar lebih cepat. Nah, di sini kita coba untuk pakai font size-nya 20 misalkan. Save. Oke, sekarang udah jauh lebih besar gitu. Mungkin 24 ya. Di sini kalau ini 16 mungkin. Terus di nama dari lokasinya ini kita kasih font weight biar nanti teksnya lebih tebal dari yang label gitu. Font weight kasih nilainya sekitar font weight misalkan sekitar W600 atau W500. Oke, kita save. Nah, seperti ini. Oke, untuk yang pertama, untuk styling kontainer yang pertama udah selesai. Sekarang tinggal kontainer yang ketiga. Nah, ini kita samain aja ya. Untuk labelnya, stylenya kayak gini. Untuk nilai atau yang bakal berubah-ubah kita kasih 24 dan
font weight-nya adalah W500. Di sini untuk label kita kasih style seperti ini. Masing-masing label ya. Ada temperature, wind, sama humidity. Kita serasikan gitu. Biar konsisten stylingnya. Nah, kemudian untuk nilainya itu kita pakai cara yang masuk lagi. Terus untuk yang nilai yang berubah-ubah kita kasih bold aja. Oke, seperti ini. Terus yang ini juga. Dan terakhir untuk humidity-nya. Mungkin biar lebih kecil dari yang di atas, kita pakai 20 atau 22 deh. Save. Oke, sekarang udah hampir sama nilainya, hampir sama dengan rancangnya. Nah, sekarang kita mau kasih blank space nih, biar nggak nempel banget antara kontainer pertama, kontainer kedua yang isinya gambar, sama kontainer yang ketiga. Caranya adalah kita pakai size box namanya. Pakai size box. Nah, size box ini mirip dengan blank space. Nah, di sini sama-sama mirip kayak kontainer ya, tapi size box ini dia nggak mengandung dia nggak selengkap kontainer gitu. Jadi kita kalau misalkan mau cuma blank space, kontainer mending size box. Sama kalau kontainer, kalau misalkan nggak ada isinya, dia bakal menuhin besar ya bisa gitu kontainer. Kalau misalkan kita pakai kontainer terus nggak ada isinya, dia bakal menuhin layar gitu. Kalau misalkan size box itu defaultnya adalah width sama height-nya itu 0 gitu. Bentar, ada yang masuk lagi. Nah, di sini kita kasih height ya, karena kita mau misahin antara kontainer 1 sama kontainer 2. Kita kasih height sebesar misalkan 32. 32, oke. Kita save. Nah, sekarang udah ada semacam space kosong di sini antara kontainer 1 dan kontainer yang kedua. Kita kasih juga untuk kontainer antara kontainer 2 dan kontainer 3 ya. Nah, di sini kita kasih nilai yang sama height-nya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, yang terakhir yang belum kita desain itu adalah bagian ini, bagian floating action button-nya. Di sini kita langsung ke bawah sini. Ini karena udah ada body nih, udah ada body. Di bawah body itu kita buat floating action button. Nah, ini. Floating action button. Nah, di sini floating action button ini ada teks. Layarnya freeze. Oh iya kan? Di freeze nggak? Masih, Bang. Oke, coba ya, bentar. Kita stop dulu. Stop, kita represent screen. Oke, gimana sekarang? Nah, udah ada belum? Nah, udah ada. Oke, sampai mana tadi nge-freeze-nya? Di mana? Pas tadi mau nge-scroll ke bawah tadi, nah itu mulai dari situ. Oke. Oke, sip. Jadi tadi kita bakal nerapin ini ya, yang terakhir itu floating action button.
di bagian bawah setelah body di bagian bawahnya body itu kita buat floating action button gitu. Nah, floating action button ini nerima on press, kita kosongin dulu berarti dengan fungsi kosong. Oke, floating action button. Nah, on press-nya kita isi dengan fungsi kosong dulu. Nah, di sini kalau kita save, kita bakal nemuin sebuah FAB baru, warnanya biru. Nah, sekarang kita kasih logonya atau ikonnya. Kita spesifikasiin childnya, kita kasih yaitu icon. Ini kita pakai icon misalkan navigate kayaknya tuh. Nah, kita pakai ini ya, navigation. Nah, kita pakai navigation yang outline aja. Atau yang round juga bisa nih. Nah, di sini kita kasih warnanya ya. Kita ganti warnanya, colornya kita ganti dengan white. Save. Nah, di sini kita udah punya floating action button. Tapi warnanya belum sama nih. Kita tinggal copy warna dari desain kita. Oke, sebentar. Ini saya copyin ya. Capmit. Nah, kode warnanya itu ini. Nah, itu. Caranya ngasih warna kalau misalkan kita mau warnanya custom gitu. Background color berarti kita kasih color. Nah, kemudian kodenya adalah 0xff. Kemudian kita paste kode yang tadi. Nah, jadi dia bakal jadi color yang custom gitu. Nah, jadi sekarang floating action button kita warnanya udah sama dengan yang desain. Oke, sudah sama ya. Sekarang kita fokus udah nyelesain yang homepage untuk desainnya. Kita lanjut sekarang ke bagian data. Pertama kita bakal buat weather-nya dulu. Kita bakal ke kelas weather. Nah, di sini kita bakal buat beberapa properties yang kita pakai nanti buat nyimpen si data yang diambil dari API-nya dan bisa ditampilin di aplikasi kita gitu. Di sini kita coba buka dulu bagian weather, responsnya kayak gimana. Nah, di sini kita butuh yang pertama ID, weather ID. Kita buat di sini. Final. Di sini kita lihat tipe data dari ID itu adalah integer. Berarti di sini integer ID. Kemudian selanjutnya kita butuh temperature. Di sini tipenya adalah double temperature. Selanjutnya kita butuh juga humidity, ini integer, sama wind. Wind-nya itu double dan integer humidity. Nah, jadi di sini kita deklarasinya dengan final ya, karena
Kita nggak mau kalau misalkan nanti di tengah jalan, di tengah aplikasinya running itu nanti ini berubah gitu. Kalau misalkan kita deklarasi dengan final, kita perlu constructor gitu. Weather berarti di sini kita set this.id, this.temperature, this.point, dan this.humidity. Nah, selanjutnya kita coba lihat di Flutter documentation-nya untuk mendapatkan data dari API itu kan ini formatnya JSON nih, JavaScript Object Notation, dia string. Nah, di Dart itu udah ada nih yang bisa nge-decode dari JSON menjadi si modelnya gitu. Tapi kita perlu ini factory, nama kelasnya from JSON. Nah, kita bakal terapin ini dulu. Nah, jadi di sini di dalam weather, masih di dalam kelas weather itu kita buat sebuah factory-nya. Factory weather dot from JSON. Nah, fungsi ini nanti nerima sebuah JSON ya, map string dynamic. Nah, kenapa dynamic? Karena di sini kan di respon kita itu kan key-nya itu string, sedangkan datanya itu atau value-nya itu bervariasi, ada string, ada integer, ada double juga. Makanya di sini kita pakai dynamic. Ini JSON. Nah, di sini kita return nih. Kita kembaliin si weather modelnya. Weather. Nah, di sini kita isi ID-nya dengan JSON. Lihat lagi di current weather datanya. ID tempatnya ada di weather. Kemudian ID. Tapi di sini ada array nih. Ada array dengan tanda kurung siku. Ini array. Berarti JSON urutannya itu JSON weather, kemudian 0, kemudian ID. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya untuk temperatur itu ada di bagian main dan temp. Gitu. Temperatur itu adalah JSON main, kemudian sama juga kayak yang lain, wind juga ada wind speed berarti. JSON wind, kemudian speed. Yang terakhir ada humidity, itu JSON. Sini humidity ada di main humidity. Main humidity. Oh ya, untuk penamaan yang ada di dalam si kurung siku ini atau indeksnya bisa dibilang gitu, ini harus sama kayak yang responnya ya, yang JSON-nya gitu, harus sama persis gitu. Nah, jadi sampai sini kita udah bisa nih, udah berhasil nerapin si kelas weather-nya. Oke, kita biarin dulu kayak gini, kita save ya. Selanjutnya kita ini dulu ke helper. Nah, di network helper ini kelas yang dipakai buat ngebuat si HTTP get-nya gitu. Jadi di sini kita bakal buat sebuah function baru dengan tipe data feature dynamic.
kemudian di get data. Nah, get data ini kita pakai asinkronus. Soalnya kalau ngambil data dari internet kan belum tentu saat ini juga datanya langsung ada gitu. Dulu, terus kalau misalkan internetnya lemot kan bisa lebih lagi di get datanya. Makanya kita pakai feature di sini atau nilainya bakal ada nanti gitu. Nilainya bakal ada nanti. Tapi pasti ada gitu. Dia bakal ada tapi nanti. Makanya di sini asinkronus. Nah, asinkronus ini itu biar si proses ini nggak ganggu tampilan aplikasi kita, dia nggak nge-freeze gitu. Makanya kita pakai asinkronus. Jadi dia bekerja di belakang layar. Di sini kita panggil HTTP. Oh ya, kita import dulu nih. Kita import. Bagian sini kita import HTTP dot start ini as HTTP. Oke. Kemudian di sini kita tinggal panggil nih HTTP response. Nah, nama variabelnya adalah response. Kemudian kita panggil await HTTP dot get. Nah, di sini kita bakal masukin URL nanti di bagian sini. Kita bakal masukin URL. Nah, URL-nya itu kita coba buat dulu ya. Di sini di bagian network helper-nya kita buat sebuah variabel baru dengan tipe data string. String URL. Nah, URL-nya itu kita dapetin dari sini, dari by geographic coordinates dulu. Kita pakai poinnya yang ini dulu ya. Ini kita copy aja. Nah, jangan lupa pakai HTTPS. Nah, seperti ini. Nah, yang perlu kita ubah itu ini yang ada di dalam kursi kurung kurawal. Nah, jadi lebih baik ini ya. Nanti lebih baik ini nanti kita lakuin di dalam controller. Kita save dulu deh. Nah, buat ngisi si URL-nya itu kita buat di kelas network helper ini kita buat properti saja gitu. Jadi final string URL. Nah, baru nanti kita buat si konstruktornya this.url. Nah, jadi di sini udah ada URL-nya di sini. Nah, tapi ini masih error karena untuk HTTP yang terbaru itu kita nggak langsung ngasih URL berbentuk string gitu. Di sini dia nerima inputan di get ini, dia nerima inputan berupa URI. Jadi kita harus ini dulu, harus URI.parse baru URL-nya. Nah, seperti ini. Habis ini itu kita lakuin if else, kita lakuin pengecekan apakah responsnya berhasil atau belum dari status code-nya. Kalau status code-nya 200 berarti responnya berhasil. Kalau responnya berhasil berarti kita keluarin datanya. Jadi nanti data yang dari si network helper ini bisa dipakai di homepage ataupun nanti di page-page lain gitu. Ini string data. Ini response.body. Kenapa kok string gitu? Jadi respons yang bakal kita dapetin itu kan berupa JSON. Nah, JSON ini dia string. Kalau misalkan yang didapatkan dari si respon HTTP-nya gitu. Nah, baru deh kita decode si JSON-nya jadi JSON asli gitu, dari string jadi JSON utuh gitu. Ini
Ini kita buat var decoded data. Ini artinya dari string itu diubah jadi JSON gitu. JSON decode data. Nah, baru yang udah di decode ini kita keluarin dari si fungsi atau si network helper kelasnya biar bisa dipakai di luar. Nah, kalau misalkan status code-nya nggak 200, kita coba print di sini buat nge-log error-nya di mana. Response dot status code. Ini oke, seperti ini ya. Oke, sampai sini network helper kita udah bisa dipakai. Nah, selanjutnya kita perlu ke weather controller selanjutnya. Nah, di weather controller ini kita bikin sebuah fungsi baru ya, sama, yaitu feature juga, dynamic, ini get current weather location, get current weather, get current weather aja ya. Ini sama juga asinkronus. Nah, di sini kita baru, di sini kan get current weather, berarti kita butuh latitude dan longitude ya, buat nge-get si endpoint yang get by koordinat. Nah, baru di sini kita butuh sebuah parameter atau dua parameter, yaitu latitude dan longitude. Di sini string latitude dan string longitude. Oke, kita pakai lon aja, longitude. Nah, baru di sini kita coba panggil si network helper-nya. Di sini kita pakai try catch ya, biar nanti kalau misalkan ada error, misalkan si network helper-nya nggak bisa get data, atau misalkan data internetnya mati, nanti kita bisa log dari sini, dari try catch-nya. Ini kita pakai on timeout juga, timeout. Kalau misalkan networknya kelamaan nge-get, itu nanti dia masuk sini. Sorry. Oke. Ini bakal nge-throw error. Ini kita copy aja. Nah, dia throw message ya, throw message errornya. Kemudian yang terakhir kita catch errornya. Ini kita throw fail to catch API. Nah, di dalam try ini kita bakal buat si network helper. Kita panggil network helper. Kita namain aja network helper. Nah, di sini kita spesifikasiin network helper. Kita panggil si network helpernya. Untuk akhirnya belum. Ini network helper. Nah, di dalam network helper ini kita bisa spesifikasiin si URL. Nah, baru deh di sini kita copy si URL-nya. Jangan lupa string ya ini. Nah, seperti itu. Nah, yang kita gantikan tadi itu ada latitude sama longitude. Nah, si latitude ini kita ganti dengan si variabel latitude yang ada di parameter. Caranya nge-em di Dart itu pakai $sign. $sign nama variabel. Nah, dia bakal ke embed di string. Sama juga, sama yang kayak longitude juga sama. Kita pakai $sign long. Nah, untuk API itu teman-teman bisa ke Open Weather websitenya. Kemudian di sini, di profile itu My API Keys. Nah, ini tinggal copy aja untuk API key-nya.
Ini berarti kita tempel di sini. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita udah bisa keluarin datanya berarti. Nah, sekarang di sini aku mengenalin juga sebuah library yang bisa lebih mudah untuk nge-get data gitu dari internet, yaitu get. Jadi di situ udah ada di starter code-nya, tinggal teman-teman pakai aja. Nah, di weather controller itu kita buat di sini, di luar fungsi get current weather, masih di dalam kelas. Itu kita definisiin si weather modelnya yang udah kita buat tadi. Type tipenya itu RX. Weather. Kita namain aja weather. Weather, kemudian kita inisialisasi dengan weather.obs. Nah, di sini kan masih error nih, ada weather yang masih error sama si OBS-nya. Kita import. Yang pertama kita import weather. Tempatnya adalah di data /model /weather. Sekarang di sini RX masih error. Oke. Ini udah nggak ada error nih, teman-teman silakan import get sama weather-nya gitu. Nah, OBS ini maksudnya apa sih? Jadi di get itu ada yang namanya observer variabel gitu. Jadi variabel ini bakal ngedetek apakah ada perubahan nih. Kalau misalkan ada perubahan, dia bakal update terus datanya. Jadi data yang terbaru. Nanti si weather ini bakal bisa dipakai juga di UI kita, di homepage gitu. Nanti lebih jelas kita lihat pas tampil di homepage. Di sini jadi kita buat, setelah helpernya udah ada, di sini kita buat sebuah variabel baru, yaitu weather data, misalnya weather data weather. Nah, fungsinya adalah nah, jangan lupa karena get data ini sifatnya itu feature, kita perlu nambahin sebuah keyword yaitu await. Seperti itu. Nah, baru deh kita isi si weather-nya yang di atas. Ini artinya weather. Nah, baru kita isi deh si weather-nya, si weather modelnya gitu, dengan weather.com.json weather data. Ini jangan lupa .obs juga. Itu. Jadi sampai sini kita udah berhasil, udah selesai untuk implementasi si weather controller-nya. Nah, jadi aku recap lagi nih. Jadi weather itu untuk modelnya, untuk nyimpen si data per piece-nya gitu, satu data, yaitu ID, temperature, wind, sama humidity. Ini untuk modelnya. Kemudian network helper itu untuk HTTP response-nya, kita untuk nge-get si data dari API, tapi ini masih umum. Kenapa dibuat gini, dibuat terpisah sama controller, biar nanti bisa dipakai lagi kalau misalkan kita mau get endpoint yang baru gitu. Kita nggak perlu lagi buat get current weather location ataupun get weather based on name gitu kalau kita mau buat seperti itu. Nah, kalau weather controller itu udah lebih spesifik, kita get current weather misalkan.
Oke, seperti itu teman-teman. Sekarang kita langsung ke homepage berarti. Kita ke homepage. Nah, sebelumnya kalau misalkan kita get data dari internet kan pasti ada loadingnya nih. Kita buat loading screen berarti. Kita buat baru di sini di pages, klik kanan, new file, kemudian kita buat loading page. Oke, seperti ini. Nah, di loading page ini kita import dulu, import material seperti biasa, material.dat. Nah, untuk loading page kita pakai stateful ya. Ini loading page. Nah, seperti ini. Untuk kontainernya itu kita isi dengan loading ini aja, loading indikator. Namanya circle loading indikator. Oh, sorry, loading. Atau kalau misalkan nggak ada kayaknya nggak ada deh. Ke PubSpec dulu. Nah, terus misalkan teman-teman silakan buka browser juga. Kita ke pub.dev dulu. Nah, di sini kita bakal nambahin sebuah third party library lagi, yaitu SpinKit ya, buat loading indikatornya. Nah, ini Flutter SpinKit. Nah, ke installing, nah, di sini udah ada nih installingnya, tinggal di copy aja. Di paste di sini. Tinggal Ctrl S, tunggu sampai PubSpec-nya selesai dijalanin. Kita tunggu sampai PubSpec-nya exit kode 0. Oke. Ini PubSpec bisa kita close lagi. Nah, di sini kita return scaffold lagi. Scaffold. Nah, tapi di sini kita nggak perlu upbar ataupun si floating action button. Kita cukup langsung ke body aja. Body yaitu enter. Kita mau loading indikatornya ada di tengah ya. Di sini kita pakai center widget. Nah, di sini kita langsung aja circle bentar. Nah, namanya komponennya adalah misalnya kita pakai yang ini, yang biasa aja, yang circle. Berarti tinggal SpinKit circle berarti. SpinKit circle. Padding circle. Nah, di sini kita coba untuk set color-nya ya. Jadi sama kayak ini, sama kayak warna floating action button kita copy warna yang tadi. Nah, ini kita coba copy ke sini. Oke. Nah, jadi si loading screen ini khusus untuk loading ya. Jadi nanti misalkan kita mau nge-load data baru, dia bakal loading dulu. Oke, nah di sini kita bakal panggil nih si controllernya. Jadi sini di bagian di loading page state itu kita panggil set state dulu atau init state. Init state. Nah, di sini kita bakal panggil si get current weather yang ada di weather controller. Caranya adalah kita bikin sebuah fungsi baru ya,
yaitu kita bikin feature void misalkan di sini get weather. Ini asynchronous. Nah, di sini kita panggil nih weather controller. Namanya adalah weather controller. Nah, isinya adalah get dot put weather controller. Weather controller. Nah, di sini masih ada error. Kita harusnya bukan get main, tapi kita importnya yaitu get aja. Get.dart. Nah, di sini udah nggak ada error lagi ya. Oke, selanjutnya di sini kita bakal panggil si get current weather-nya gitu. Di sini kita panggil await weather controller dot get current weather. Untuk memudahkan kita di sini kita keluarin aja nih si weather controller ini di sini. Nah, biar di init dulu gitu. Nah, di sini kita butuh latitude sama longitude. Nah, ini dapat dari mana? Kita udah punya di sini location.dart. Nah, di sini ada get current location. Nah, kita tinggal panggil si get current location yang ada di dalam kelas location.dart. Oke, di sini kita tinggal gini. Location. Oke, location sama dengan location. Oke. Oke, seperti itu ya. Nah, baru di sini kita panggil nih di sebelum await kita panggil dulu location dot get current location. Kita lihat lagi nih di get current location ini kan asynchronous dan feature. Jadi di sini kita perlu tambahin keyword await. Nah, seperti itu. Baru deh kita bisa nge-get si latitude sama longitude. Di sini kita tinggal ini aja ya, current location, kita tinggal taruh di dalam variabel. Berarti di sini yang latitude itu jadinya current location dot sorry bentar. Ini oh iya bentar, bukan. Ini langsung aja await karena di sini kita udah kita udah punya ini ya, punya parameter bukan parameter ya sebutannya. Kita udah punya variabel atau properties yang bisa kita akses. Jadi di sini tinggal location aja. Location dot latitude dan location dot longitude. Longitude harusnya. Oh ya, di get current weather ini harusnya ini double ya. Ini harusnya double. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan kedua ini udah selesai di get gitu, kita langsung ke si homepage-nya gitu. Kita langsung pakai navigator push konteks, kemudian di route-nya itu kita pakai material page route namanya.
Nah, di sini kita pakai konteks. Nah, di sini kita panggil homepage berarti. Homepage. Nah, oke. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti ketika kita baru masuk ke aplikasinya, dia loading dulu kan. Dia loading, dia jalanin ini nih. Dia get location, current location dulu, baru dia get current weather-nya. Kalau misalkan udah kedua-duanya, dia bakal ke si homepage-nya gitu. Baru kita bisa load datanya. Nah, baru kita ke homepage sekarang. Di homepage itu kita diinisialisasiin dulu si weather controller lagi. Weather controller sama dengan find. Nah, ini jangan lupa importin si get-nya juga ya. Get.dart. Nah, kenapa get find? Kenapa nggak get put? Jadi kalau misalkan di loading screen kita udah pakai get put, artinya si weather controller kita itu udah ada sebenarnya. Jadi kita tinggal cari aja. Kalau misalkan kita udah di homepage, kita tinggal cari. Nah, di sini kita juga butuh sebuah variabel yaitu si modelnya, si weather model. Rx weather model. Itu weather aja. Ini namanya weather dengan weather.obs. Ini weathernya belum ya, belum. Import. Nah, di homepage kita panggil juga set init state juga ya. Init state. Nah, di init state ini kita isi weather. Weather dengan si weather controller. Weather controller. Ada nih. Weather controller dot weather. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya di bagian scaffold itu kita bungkus aja pakai si OBX gitu namanya. Berarti ini kita select aja nih scaffold semuanya. Nah, kita return OBX. Nah, buildernya itu fungsi kosongan aja. Nah, seperti itu. Nah, jadi OBX ini kalau tadi kan OBS. OBS itu observer variable. OBX ini itu fungsi yang kita pakai buat nge-observe si nilai si variabel itu gitu. Kalau kita nggak pakai OBX, kita nggak bakal bisa get datanya gitu. Oke, ini mungkin bakal error karena kita belum ngeran si loading screen. Nah, itu bakal error. Di sini kita atur dulu nih untuk yang nama locationnya itu kita ganti dengan weather. City-nya belum nih, kita belum buat di weather. Ini harusnya ada komponen yang namanya city name. Oh ya, layarnya masih ini nggak, masih aman nggak atau nge-freeze? Aman, Bang. Oke. Di sini kita butuh name. Kita butuh city name-nya. Berarti di sini kita tambahin aja final string city. Sini juga kita tambahin this dot
Nah, di sini di sheet itu kita isiin dengan JSON. Kita lihat lagi di responsnya. Di sini yang paling luar city itu adalah JSON name. Oke, tinggal berarti di sini name. Oke, sudah ini. Oke, untuk model udah aman. Di homepage sekarang kita bisa panggil si weather.city. Kita ini dulu hot reload dulu. Nah, ini bakal error nih karena masih 0. Oke, kita ke main dulu, ke main. Nah, untuk home-nya ini kita isiin dengan si loading screen gitu. Loading page, sorry. Kita hot reload. Oh, sorry, hot restart masuknya. Nah, jadi dia loading page dulu nih, baru bisa nampilin si homepage gitu. Oke, kita tunggu sampai hot restartnya selesai. Nah, sudah selesai hot restartnya, kita tunggu sampai si emulatornya. Nah, jadi dia loading dulu nih. Nah, dia loading sampai nanti si proses ini selesai. Kalau udah selesai, dia bakal pindah ke homepage gitu. Nah, ini kenapa nggak jalan? Ini karena kita harus nerapin satu hal lagi di sini. Teman-teman buka di package Android, kemudian app, src, main, terus Android manifest dibuka. Nah, di sini kita perlu nambahin users permissionnya gitu. Sini aku ambil aja dari project yang udah ada ya. Sini Android, app, src, main, manifest. Nah, di sini permissionnya ada dua nih, ada location sama si internet. Oke, di sini kita paste di bagian di luar dari application. Oke, bentar. Nah, itu. Kita coba run lagi ya. Start debugging lagi. Oke, launching. Oke, ini masih jalan. Oke, bentar. Oke, sambil nunggu, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan aja ya.
Oke, sebentar kita running dulu aplikasinya. Oke, masih running. Mas, mau tanya Mas. Oke, silakan. Lupa nih sambil nyatet juga. Dynamic tadi itu buat apa ya Mas ya, yang tadi itu? Yang sebelumnya pas ngatur modeling kan Mas? Di bagian di network helper ya, atau weather controller Network. yang ini. Lupa saya Dynamic. Oke. Jadi ini kan dynamic itu sebenarnya tipe data ya, tipe data di dark. Jadi kalau misalkan kalau ini kan kalau get data secara umum kan kita nggak tahu nih apakah data yang bakal kita terima itu string, integer, ataupun data lain gitu. Makanya di sini yang pertama feature, karena kalau misalkan data dari internet kan nggak mungkin saat ini juga dia bakal ada gitu. Dia bakal ada tapi nanti kan di loading dulu gitu. Nah kita pakai feature. Nah kalau dynamic ini tipe data yang tipe data feature tapi dynamic gitu. Jadi dia bakal nyesuaiin tipe datanya berdasarkan si decoded data yang dia terima gitu. Gitu Siap, mungkin siap, siap. penjelasannya. Masuk, masuk, masuk. Terima kasih, terima kasih. Oke, siap. Oke, ini masih belum. Nah, oke, udah mulai jalan aplikasinya. Oke, ini ada yang belum di ini juga. Ada yang kelupaan nih dipanggil. Fungsinya ini kan belum dipanggil nih. Kita perlu panggil dulu. Bentar. Ini kalau kayak gini bakal loading terus nih. Bentar, kita tunggu sampai jalan aja dulu. Oke, mulai jalan. Oke, siap. Nah, ini bakal loading dulu nih, loading terus sampai kapanpun dia loading. Nah, di sini kita lupa nih manggil get weather datanya di init state, makanya dia loading terus. Sekarang kita tinggal get weather data. Kita hot restart. Jalan, oke, complete. Hot reload. Oke, sudah komplit. Nah, di sini kita bakal dimintain nih si Flutter Simple Weather itu mau mengakses device location-nya. Jadi kita allow aja nih. Kita allow. Nah, dia bakal loading. Loading. No specified in URI. Oke, bentar. Ini harusnya agak ada yang salah dikit nih. Di fetch. Kita lihat dulu. URI.
Oh, HTTP harusnya, bukan parse. Oke, bentar. Oke, ini harusnya yuri.tps. Bentar deh. Ini Yuri HTTPS. Oke, kita buka pub.gap dulu ya. Ada dokumentasinya pub.dev. Kalau misalkan HTTP versi lamanya itu dia masih pakai URL langsung gitu. Kalau yang terbaru ini agak beda. Jadi kita lihat lagi HTTP. Nah, ini dia. Yuri parse URL-nya. Udah benar tadi. Ini harusnya Yuri parse URL. Nah, di sini di weather controller itu udah benar. Oh, ini harusnya HTTPS ya. Nah, dia belum ngedetek apakah ini URL atau enggak gitu. Oke, kita run lagi. Kita hot restart. Oke, hot restart. Oke, sudah berhasil hot reload sekarang. Oke, bentar. Oke, masih jalan nih. Oke, kita jalanin ulang berarti dia stuck. Start debugging lagi dari awal. Oke. Nah, ini nih, kalau misalkan teman-teman mau lebih tahu detail dari respons API yang kita dapat dari si URL ini, itu ada penjelasannya di sini. Ada koordinat, longitude, latitude, terus ada keterangannya juga di sini. Dia itu ada unitnya nih, di temperature ada, kita bisa ngatur unit defaultnya, bisa Kelvin, bisa metric itu Celsius, bisa imperial atau Fahrenheit. Itu nanti bisa kita atur di unit of measurements. Nah, jadi kita nggak perlu buat fungsi ini untuk ngubah dari Kelvin ke Celsius, dia udah nyediain. Kita tinggal nambahin nambahin units di endpoint-nya gitu. Kalau misalkan kita mau metrik, buat jadi metrik. Kalau misalkan imperial, tinggal di spesifikasiin jadi imperial. Nah, terus di ID itu nanti ada condition code. Nah, di sini condition codes. Nah, ini udah ada nih sebenarnya fungsinya. Kalau misalkan untuk ini, teman-teman bisa lihat di sini di bagian weather controller. Nah, di sini udah disediain nih. Bentar, mana dia? Oh.
Oh, belum di copy ternyata, bentar. Nanti deh. Jadi kalau misalkan kita mau nyeting ininya untuk image yang bakal tampil itu bisa pakai ini. Bisa pakai patokan ini. Kalau misalkan si ID-nya itu ini kan ID-nya 500, berarti dia antara ini. Kita tinggal lihat aja di sini di weather condition codes-nya, kalau misalkan 200 sekian dia thunderstorm, 300 sekian dia drizzle gitu, 500 rain, dan seterusnya. Oke, sambil kita nunggu, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Mas mau tanya lagi Mas. Oke sih. Untuk layouting di Flutter ini kok kayak gitu ya? Sebelumnya saya kan nyoba-nyoba natif tuh, dan ada kayak ketentuan harus pakai XML ya? Iya, linear layout, harus ada frame layout. Nah, kalau misal di sini kok cuma main kontainer sama apa itu namanya? Child kayak Sama gitu-gitu. ya, widget Kayak widget kayak gitu. Kayak gitu sudah pasti otomatis responsif nggak kalau di HP-HP lain gitu Mas? Kan kalau misal di native itu kan harus digabungin tuh, ada yang kayak frame layout, ada linear dan bla 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 kayak gitu. Oke, kalau misalkan responsif untuk semua device ya, dia responsif. Nah, tapi responsifnya itu belum sepenuhnya responsif gitu. Kita perlu merhatiin lagi dia device-nya itu vertikal atau horizontal. Atau misalkan device-nya itu tablet nanti atau smartphone gitu. Nah, di PubDev juga banyak sih untuk responsivitas untuk Flutter ya. Ada Sizer namanya. Sizer. Nah, ini Sizer ini mirip kayak konsepnya kayak native. Kalau native kan ada DP sama SP ya kan. Density pixel sama apa namanya satu lagi itu. Lupa. Nah, di sini di Sizer ini kita bisa pakai ini buat responsifnya. Jadi dia nanti bakal nyesuaiin gitu kalau kita pakai Sizer ini. Kalau misalkan di tab nanti fontnya bisa lebih besar ukurannya daripada di smartphone. Nah, jadi bisa diatasi dengan si library yang ada di PubDev itu. Tapi kalau responsif dari awal sih udah responsif ya. Terima kasih Mas, sudah terjawab tuh. Library-nya Sizer ya. Oke, Sizer. Flutter ini mirip kayak HTML sih. Jadi kita tinggal ini aja, tinggal mirip CSS lah itu. Jadi langsung di kodenya gitu, nggak perlu ada tambahan file kayak XML gitu. Dia direct langsung di kodenya. Jadi makanya di sini saya coba simulasiin gimana cara separat ngemisahin antara si datanya sama si tampilannya gitu biar nggak pusing. Nah, di sini kita udah dapat nih city-nya Mountain View. Nah, ini artinya data kita udah ini udah masuk gitu. Nah, sekarang kita tinggal load data yang lain. Misalkan di bagian temperatur kita belum load. Di sini berarti kita embed aja pakai $sign yang tadi. Nah, kalau misalkan expression yang lebih dari satu variabel, misalkan kita memanggil fungsi yang kembaliin sebuah string gitu, kita bisa pakai ini, pakai kurung kurawal. Baru kita panggil si weather-nya temperatur. Sama kayak yang ini weather temperature di sini. Ini kita tinggal panggil weather lagi.
Berarti ini wind. Yang terakhir itu floor sign, kemudian di-update dengan kurung kurawal, dipanggil humidity. Nah, coba kita save ya. Kita hot restart lebih tepatnya. Oke, kita hot restart dulu biar dia ke ini dulu ya, ke loading dulu kita lihat. Nah, ini. Oke, sekarang aplikasinya udah jalan. Nanti dia mulai startnya dari ini, dari loading. Nah, dia loading dulu, dia ngeload datanya dari internet. Nah, baru deh si temperature, wind sama humidity dan juga si citiniumnya bisa di-load gitu. Nah, di sini kan masih Kelvin nih, kita mau ubah jadi Celsius. Nah, di sini kita tinggal tambahin di endpoint-nya kayak yang di sini di dokumentasinya, kita lihat lagi. Di bagian mana ya tadi? Unit of measurement. Nah, ini tinggal kita tambahin units di bagian endpoint-nya, di bagian akhir. Oke. Oke, di sini kita berarti ke weather controller. Terus kita tambahin di sini. Kita hot reload lagi, berarti biar data dari networknya diambil ulang gitu. Kita hot restart. Oke, masih performing. Oke, restart complete. Oke, sekarang aplikasi kita loading dulu. Nah, sekarang kita udah dapat temperatur dengan apa namanya, dengan satuan unit Celsius seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita nyesuaiin si gambarnya sekarang. Nah, di sini aku akan ambil dari yang udah ada aja ya. Karena sama aja di sini di bagian weather controller. Nah, di sini ada get weather image. Ini mungkin copy ke chatmeet bisa nggak ya? Bentar. Coba kita copy. Nah, itu. Nah, ini kita taruh di weather controller. Nah, baru nanti kita save dulu. Nah, di homepage. Nah, di homepage di bagian image, kontainer yang kedua, ini panggil fungsi yang ini, controller. Sebagai weather controller harusnya. Weather controller dot get weather image. Nah, conditionnya ini kita isi dengan si weather dot id. Nah, kita hot restart lagi. Oke, masih hot restart. Oke, hot restart complete, hot reload. Oke, ini kita lihat di aplikasinya. Nah, loading dulu bentar. Oke, nah sekarang image kita udah dinamis nih. Jadi di sekarang lagi mendung, lagi berawan gitu. Dengan temperatur 9 derajat, windnya 0,9 km, dan humidity-nya 80%. Seperti itu, teman-teman.
Nah, baru sekarang kita terapin buat yang ini nih, buat yang apa namanya? Tombol floating action button kita. Nah, di sini kita panggil lagi si apa namanya si loading screen buat biar dia bisa loading lagi gitu. Di navigator dot push ini kita jadi kita kalau misalkan kita push saja, nanti kalau kita balik dia bakal ke sini lagi. Kita push replacement konteks, mirrornya itu kita pakai material page road, material page road, buildernya konteks, kita return si loading screen, loading page, sorry. Nah, kita save. Nah, kalau misalkan kita ketekan lagi, nah dia bakal loading lagi, dia nge-get data yang terbaru, dia loading balik lagi, seperti itu. Nah, kalau misalkan searchingnya ini, kalau masih ada waktu ya, tapi tinggal 5 menit sih ini. Kalau kalau misalkan mau nerapin yang searching itu logikanya sederhana. Jadi pages baru, kita butuh page baru. Nah, di page baru itu kita bisa buat sebuah text field. Nah, nanti kalau kita udah input di text field itu kita kembali lagi ke ini, ke loading screen, kita load datanya di situ, kita munculin di si homepage-nya gitu. Atau bisa juga kita pakai dialog gitu. Jadi kita kalau kita klik di sini bakal muncul pop up gitu yang isinya edit, kita bisa masukin di situ dan kita enter. Gitu mungkin. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin ya untuk workshop hari ini. Mungkin ada pertanyaan lagi gak yang masih mau ditanyain? Untuk ininya ya, untuk kode finalnya nanti bakal di-share di grup untuk repositorinya. Biar bisa jadi bahan belajar. Mas, mau tanya lagi. Oke, silakan. Yang di native itu yang saya tahu itu ada kayak shared preference itu, Mas. Oke. Kalau di Flutter itu ada nggak? Syarat preference ada di Flutter. Oh, ada. Ada. Oke, siap-siap. Oke, aplikasi kita udah cukup mirip ya. Ini kalau misalkan searchingnya udah berhasil, ini lebih bagus lagi. Oke, kita get lagi mungkin. Nah, oke teman-teman, jadi itu sedikit sharing tentang Flutter yang fokusnya untuk get data dari internet atau fetch data from internet. Mungkin karena waktu kita udah mau habis ya, mungkin aku cukupin dulu sampai sini. Mungkin aku kembaliin ke Fendi. Silakan. Oke, terima kasih Bang Adit. Untuk teman-teman mungkin bisa on kamera dulu ya, soalnya kita nanti sebelum penutupan kita mau sesi foto bareng dulu. Nah, saya juga berterima kasih kepada semua teman-teman yang telah hadir dengan Bang Adit, dan saya harap teman-teman juga bisa mengikuti tadi tuh dari awal sampai pembuatan aplikasinya. Dan sekarang mungkin teman-teman ada yang udah jadi dan ada yang mungkin yang belum jadi. Kalau yang belum jadi mungkin bisa melihat recordannya lagi nanti, bisa dinonton lagi terus diaplikasikan. Nah, mungkin kalau teman-teman yang udah jadi bisa tuh di storykan di Instagram gitu. Ntar
di tag DSC Tell You, dan kita akan repost nanti. Oke, mungkin bagi teman-teman bisa open cam dulu. Kita foto bareng dulu untuk dokumentasi. Oke. Siapa nih yang mau screenshot? Siapa yang screenshot? Mungkin mulai dimatikan dulu Bang, share screen-nya. Oh iya, bentar. Sorry, lupa. Udah teman-teman yang lain? Oke, pertama gaya bebas dulu. Sama kayak kemarin, kita gaya bebas. Ya, bebas. Gaya bebas. Yang screenshot Bang Adit ya? Siapa nih? Atau kamu Teh? Kamu Teh, Mutia? Oke, Mutia. Oke. Ya, screenshot. Oke. Di aku nggak muncul semua soalnya. Saya juga sih. Oke, kita mulai ya. 1, 2, Oke. 3. Oke, sekarang logo dari DSC. Ya, di S ya. Oke. Oke, udah siap semua. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman Oke, semua. Dengan terima kasih Bang Adit telah mengisi acara ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat ketemu lagi di event selanjutnya. Waalaikumsalam. Terima kasih.